Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Reva Maharani dengan nomor induk mahasiswa 22116005. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi mid semester dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Kemudian yang kedua, dalam sebuah bencana gempa bumi, jika terdapat ibu yang berusia 70 tahun berada di kamar 1 dan adik yang berusia 10 tahun berada di kamar nomor 2, maka siapakah yang terlebih dahulu saya selamatkan dalam situasi tersebut? Kemudian yang ketiga, memberikan solusi terhadap penanggulangan bencana banjir. Kemudian yang keempat, memberikan contoh bentuk kearifan lokal di daerah saya mengenai bencana. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya pencegahan dan pengurangan resiko terhadap bencana alam atau buatan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut pada kehidupan manusia, harta benda, dan lingkungan hidup. Upaya mitigasi bencana meliputi pengurangan kerentanan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pengembangan rencana darurat, infrastruktur yang tahan bencana, edukasi publik, pemantauan dan peringatan dini, serta pelatihan keterampilan bertahan hidup dalam situasi darurat. Dengan adanya mitigasi bencana yang efektif, diharapkan dapat mengurangi resiko bencana dan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni jika terjadi bencana gempa bumi dan di dalam rumah terdapat ibu yang berusia 70 tahun di kamar 1 dan adik yang berusia 10 tahun di kamar 2, manakah yang terlebih dahulu saya selamatkan? Nah, menurut saya pribadi, ketika terjadi gempa, prioritas utama adalah untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam rumah. Jadi, yang paling penting adalah untuk segera mengeluarkan kedua orang tersebut dari rumah dan tidak memprioritaskan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Namun, jika ada keterbatasan waktu atau kondisi yang memaksa untuk memilih, maka harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, kondisi fisik dan kesehatan. Jika ibu yang berusia 70 tahun memiliki keterbatasan fisik atau masalah kesehatan yang membuatnya lebih rentan terhadap cedera, maka harus diprioritaskan untuk dievakuasi terlebih dahulu. Kemudian, kemampuan untuk mandiri. Jika adik yang berusia 10 tahun lebih mandiri dan dapat mengikuti instruksi dengan baik, maka mungkin lebih aman untuk memintanya menunggu di tempat yang relatif lebih aman, sementara ibu yang lebih rentan dievakuasi terlebih dahulu. Kemudian dengan melihat kondisi kamar. Jika salah satu kamar di rumah memiliki kondisi yang lebih berbahaya, seperti jendela pecah atau benda berat yang bisa jatuh, maka prioritaskan evakuasi harus diberikan pada orang yang berada di kamar itu. Namun, penting untuk diingatkan bahwa keputusan evakuasi selalu tergantung pada situasi dan kondisi spesifik yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki
rencana darurat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mengatasi situasi seperti itu, sehingga dapat dengan cepat dan efektif mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni solusi terhadap penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, sistem peringatan dini. Pengembangan sistem peringatan dini adalah kunci dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Dalam hal ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi cuaca dan perairan serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, pengelolaan drainase dan sungai. Pengelolaan drainase dan sungai yang baik akan membantu mengurangi resiko banjir. Pembersihan saluran air dan sungai, pemasangan pompa air, dan sistem drainase yang efektif dapat membantu mengalirkan air hujan ke tempat yang aman. Kemudian, penataan kawasan permukiman. Penataan kawasan permukiman dapat membantu mengurangi risiko banjir. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun taman-taman air, memperbaiki sistem drainase, membangun dinding penahan banjir, dan mengatur aliran air dengan baik. Kemudian, pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi tentang resiko banjir serta cara penanggulangannya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan tindakan pencegahan. Kemudian, penanganan pasca banjir. Setelah terjadi banjir, penanganan pasca banjir sangat penting untuk membantu memulihkan kawasan yang terdampak. Penanganan ini meliputi penyediaan air bersih, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara bagi korban banjir. Kemudian, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana banjir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembangunan jaringan relawan. Semua solusi tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar penanggulangan bencana banjir dapat berhasil dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai contoh bentuk kearifan lokal di daerah saya terhadap kebencanaan. Nah, di daerah saya sendiri ada dua ciri khas atau kearifan lokal yang biasanya identik dengan kebencanaan. Yang pertama yaitu ikan. Dalam beberapa budaya, mungkin perubahan perilaku ikan dapat dianggap sebagai tanda bencana, seperti di daerah saya. Ketika ikan-ikan mulai berenang ke arah yang tidak biasa atau keluar dari air, hal ini dapat dianggap sebagai tanda akan terjadinya gempa bumi atau tsunami. Kemudian kearifan lokal yang kedua yakni burung. Dalam beberapa budaya, mungkin perilaku burung sering atau kerap dikaitkan sebagai tanda-tanda bencana. Misalnya ketika tengah malam, burung tiba-tiba berkicau, kemudian burung-burung yang biasanya tinggal di dataran rendah terbang ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda akan terjadinya banjir atau badai besar. Itulah tadi pembahasan mengenai 4 topik
yang telah dirangkum dalam video kali ini. Saya meminta maaf jika dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas, dan saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum